Saya justru meminta kepada KONI revisi lagi anggarannya. Jangan lupa sampai hari ini pemerintah Provinsi Maluku, ya, Saudara Gubernur belum pernah sekalipun mengumumkan bahwa untuk meraih medali emas, satu medali emas itu dapat 100 juta misalnya, atau 200 juta misalnya. Belum pernah. Ini yang harus KONI kejar. Kalau itu tidak dilakukan, saya percaya target kita meleset, Pak. Sehebat apapun kita akan meleset dari target. Juga menangani salah satu cabang olahraga yaitu dayung yang selama ini cukup memberikan kontribusi bagi Maluku. Dan nantinya kami undang Anda di line telepon 0911 311 untuk Anda berkontribusi untuk kita membangun topik di pagi ini. Baik. Dan selamat pagi Pak Anos, terima kasih atas nama manajemen. Kami ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan datang ke studio. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Berce Binan Larat. Selamat pagi Bapak Ibu penyiar dari Ambon. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja berada. Selamat pagi, salam olahraga, salam kasih dalam Tuhan Yesus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan narasumber kami ada Ketua KONI Provinsi Maluku, ada Pak Agus Lomo di ujung telepon. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Apa kabar Pak Agus, sehat ya? Baik, ini. Pagi Pak Agus. Pak Agus jauh kapan? Ya. Bagus di Ambon atau lagi kegiatan aktivitas di luar Ambon, Pak? Saya sekarang lagi nongkrong di Sibu-Sibu ini. Oh, Sibu-Sibu ya, luar biasa ya. Dekat-dekat. Selamat minum kopi pagi, Pak. Iya, ini lagi rindu mau dengar Pak Anos ini. Baik. Pak Ketua, kita membahas topik tentang merajut asa membela Panji Maluku di PON 2020, di PON ke-20 di 2021 di Papua, Pak. Nah, kita ingin tahu kondisi kita di KONI dengan para atlet kita sampai dengan saat ini seperti apa di tengah kondisi pandemi ini. Silakan. Iya, yang jelas sampai dengan hari ini menyongsong ke PON 20, seluruh atlet masih tetap dalam posisi menjaga kebugaran dengan melakukan latihan mandiri. Iya. Ya. Latihan mandiri itu tetap didampingi ya, Pak? Tetap ada pengawasan, pendampingan dari Satgas PON di Maluku. Karena memang kondisi belum memungkinkan, kita menyesuaikan dulu dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau melihat kesiapan kita sampai dengan nanti masuk ke bulan Maret ini seperti apa ini? Apakah sudah bisa memenuhi target-target yang ingin dicapai oleh KONI? Kami berharap nanti memasuki bulan Maret ini sudah ada signal dari Satuan Tugas dan kita akan memulai proses untuk menuju ke pemusatan latihan tersentralisir semuanya. Ini Satgas apa Pak? Satgas pandemi COVID atau Satgas yang dibentuk oleh KONI? Satgas pandemi COVID, Pak Kadru ya. Ini untuk? Ya tentunya nanti kalau memasuki pelatihan pemusatan latihan, tentunya kita akan melakukan seleksi kesehatan melalui rapid antigen atau mungkin nanti ada vaksinasi yang diberlakukan bagi para atlet dan para pelatih sehingga kita bisa memasuki tempat-tempat penampungan yang terpusat. Sejauh ini belum diajukan untuk vaksinasi ya, karena untuk tahap pertama ini kan baru untuk SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Mungkin untuk para atlet dan pelatih kita akan diajukan. Bagaimana tuh? Selama ini belum diajukan untuk nanti para atlet dan para atlet baik itu pelatih maupun teknisi belum diajukan untuk divaksin. Ya, kita sementara berkoordinasi untuk mengusulkan ke pemerintah provinsi melakukan pemusatan latihan secara menyeluruh. Termasuk dananya juga Pak ya? Ya, dananya sepertinya sudah clear dan kita hanya tetap berproses untuk membutuhkan beberapa kebutuhan terhadap keperluan pembiayaan atlet. KONI provinsi mengajukan anggaran berapa besar itu Pak? Ya, kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu dana hibah sebesar 16 miliar. Ini sudah berapa persen yang dicairkan ini? Belum.
belum ya? Ada dikelola dan dikoordinir dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Belum 1 sen pun ya? Ya. Belum 1 sen pun dicairkan ini? Kami baru mengusulkan untuk penggunaan untuk 3 bulan ke depan. Berarti selama ini atlet-atlet kita berlatih dengan apa adanya saja itu ya? Ya, tetap. Nah, itulah tanggung jawab bersama, resikonya tetap pelatihan harus berjalan apapun keadaan di depan, kita tetap melakukan persiapan. Yang penting bagaimana kebugaran para atlet itu tetap terjaga. Mau bugar gimana ketika anggarannya belum dicairkan, otomatis ya mereka kan butuh energi yang kuat juga untuk latihan itu, Pak. Ya, tetap ada lah, kita butuh pengorbanan ya. Minimal mereka punya konsumsi snack dan transportasi kita penuhi dulu. Baik, Pak Agus Lomo tahan dulu, saya ke Pak Anos dulu. Pak Anos mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agus Lomo tadi ya, di tengah pandemi tapi langkah-langkah apa upaya yang dilakukan, atlet-atlet tetap berlatih di tengah keterbatasan, tapi hal-hal yang lain menyangkut dengan anggaran sampai dengan saat ini baru diusulkan. Nah, tanggapan Bapak silakan. Baik, terima kasih Pak Berce, Pak Agus yang kami hormati, pendengar setia RRI Ambon di mana saja berada. Mengurus olahraga memang ya dibutuhkan apa yang disebut pengorbanan. Beta kebetulan sudah ini untuk kelima kali mengantar atlet ke PON, itu artinya beta sudah mengurus olahraga ini cukup lama. Sudah 25 tahun ya? Sudah cukup lama, dan bagi beta pengorbanan itu jauh lebih penting. Kalau di dayung, beta tidak tahu cabang lain ya. Ya. Kalau di dayung yang beta lakukan selama ini adalah mengajar atlet, untuk atlet itu sabar, tabah, tekun berlatih. Karena apa? Masa depan mereka itu yang menentukan mereka sendiri, bukan siapa-siapa. Karena itu tidak heran kalau sampai hari ini atlet-atlet yang kami bina itu masih tetap taat dan patuh kepada anjuran, baik dari saya sebagai ketuanya maupun dari para pelatih. Itulah sebabnya banyak atlet itu berhasil. Ya, ada yang akhirnya menjadi anggota polisi, ada yang menjadi anggota TNI Angkatan Darat, ada yang menjadi anggota TNI Angkatan Laut, kemudian ada yang menjadi ASN. Itu artinya mereka mau merajut masa depan mereka dengan terus berlatih. Persoalan anggaran bagi saya tidak boleh kita jadikan masalah utama. Ya. Dayung ini olahraga yang 100% itu menggunakan alat ya. Tetapi anak-anak yang kami bina itu setiap hari terus berlatih, ya, latihan fisik dan seterusnya. Itulah sebabnya menghadapi PON 2021 di Papua ini, kami dayung tidak mengalami kesulitan berarti, meskipun kami akui bahwa anggaran itu sangat sulit dan berat. Di pundak kami juga kami sudah menargetkan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami, mengangkat harkat dan martabat masyarakat Maluku, maka kami sudah menargetkan paling tidak ada sekitar 4 medali emas ya. Tentu 4 medali emas itu bukan tidur malam mimpi terus besok terwujud. Itu tentu melalui kerja keras yang luar biasa. Karena itu kami sampai dan hari ini terus fokus untuk meminta para pelatih untuk tekun berlatih ya. Saat ini kami sudah membenahi atau sementara membenahi lokasi untuk TC ya, TC menuju PON. Saran kami kepada KONI, mestinya hari ini Pak Agus hadir di sini. Pak Agus kalau sempat dengar harusnya hadir di studio ini, kita bicara dari hati ke hati. Ya, saran kami kepada KONI berikut ini, PON itu jangan lagi terlalu melibatkan banyak orang. Ya, justru itu menghabiskan anggaran di situ ya. Itulah sebabnya dalam pembahasan di DPRD dari yang diajukan oleh KONI lebih dari 25 miliar. Kami akhirnya menyetujui yang namanya angkanya 16 miliar. Bagi saya, waktu ini sudah sangat dekat. Ya. Anggaran banyak tidak menjamin kita meraih prestasi maksimal kalau persiapan itu tidak kita lakukan dari awal. Itulah sebabnya saya justru meminta kepada KONI revisi lagi anggarannya. Revisi maksud saya begini, sampai hari ini pemerintah provinsi juga belum menetapkan besaran bonus ya. Karena jujur bonus itu juga sangat mempengaruhi perolehan medali di PON. Kalau ternyata bonus kita rendah, jangan lupa di Indonesia ini ya banyak hal itu bisa dihalalkan. Ya, untuk meraih juara juga bisa dihalalkan. Biasanya terjadi tawar menawar. Misalnya di cabang olahraga terukur, oh atlet kita ini prestasinya bagus. Misalnya atletik ya,
atlet baik terbaik kita saat ini kan Alvin Tehupiori. Misalnya, ini saya kasih contoh, saya bukan atletik tapi saya kasih contoh. Bisa saja kalau diiming-iming uang yang begitu besar, misalnya kalau kemudian patriotisme mereka terhadap daerah ini luntur, lalu terjadi tawar-menawar di arena PON, jangan salahkan mereka, jangan salahkan kami pengurus cabang olahraga. Bisa ada pindah itu ya? Karena itu, ya Pak Agus, saya mau mengusulkan begini Pak Agus. Saya kalau tidak salah dari percakapan dengan saudara Kadis Pora, itu ada kurang lebih 7 miliar itu diperuntukkan untuk TC. Saya sebenarnya mau mengusulkan Pak, karena kami di Dayung ini latihan itu rutin, ya, rutin berlatih, mempersiapkan diri secara baik untuk meraih medali emas. Karena itu saya tidak terlalu setuju kalau anggaran sebesar itu hanya untuk TC, ya. Mending itu dibagi ke cabang-cabang olahraga saja. Misalnya cabang-cabang yang kita unggulkan meraih medali emas, katakanlah dayung 4 medali, atletik 3 atau 2 medali, kemudian tinju, ya. Cabang-cabang yang kita prioritaskan ini, kalau boleh tuh diberikan perhatian lebih. Bukan soal peralatan saja yang dikasih, tetapi paling tidak ada stimulus lain untuk para pelatih ini. Kasihan mereka tuh setiap waktu itu berlatih, setiap waktu mengarahkan para atlet untuk berlatih. Saya usulkan, kalau boleh revisi lagi itu RKA-nya, ya, sehingga apa? Sehingga jangan kita habis-habisin uang hanya untuk, ya, hanya untuk sewa ini, sewa itu. Saya tidak setuju. Kalau saya tidak setuju. Karena apa? Hari ini harus yang dibicarakan itu bonus. Karena bonus ini juga ikut mempengaruhi, ya, performa atlet pada saat PON. Jangan lupa sampai hari ini pemerintah Provinsi Maluku, ya, Saudara Gubernur belum pernah sekalipun mengumumkan bahwa untuk meraih medali emas, satu medali emas itu dapat 100 juta misalnya, atau 200 juta misalnya. Belum pernah. Ini yang harus KONI kejar. Kalau itu tidak dilakukan, saya percaya target kita meleset Pak. Sehebat apapun kita akan meleset dari target kita. Baik. Dan harkat dan martabat kita di olahraga Maluku tidak akan pernah naik lagi kalau memang KONI sampai hari ini mendiamkan yang namanya bonus. Saya usulkan Pak Agus, revisi itu 7 miliar itu. Revisi 7 miliar cukup 3,5 miliar. 3,5 miliar itu disiapkan untuk bonus. Dan bonus itu tidak bisa hitung medali. Karena ada juga beregu. Ya. Jangan sampai kenyataan PON yang lalu di Jawa Barat itu membuat kecewa para atlet. Saya tidak ingin itu. Saya cukup lama mengurus atlet dan kali ini untuk kelima kalinya mengantar atlet ke PON. Saya tidak ingin atlet saya kecewa hanya karena bonus. Itulah sebabnya kenapa meskipun saya kecapean, tapi pagi ini saya menyempatkan waktu untuk hadir memenuhi undangan RRI untuk membicarakan ini. Tapi dalam kapasitas sebagai anggota DPRD tetap akan mendorong ini Pak Panos? Ya, kita dorong dari sisi anggaran, kita dorong. Memang kita harus akui bahwa APBD kita juga berat sekali. Ya. 16 miliar bagi saya itu juga angka yang sudah besar. Tinggal bagaimana cara mengelola 16 miliar itu. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, mustahil kita dapat prestasi yang baik Pak. Saya percaya itu. Baik, silakan Pak Bete. Panos tahan dulu. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, apa memang sampai dengan saat ini kita punya bonus belum ditetapkan Pak Agus? Ya. 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 Tetap bonus itu akan kita perhatikan. Ya. Ada beberapa upaya untuk nanti dilakukan tetap pemenuhan terhadap bonus para atlet ini tidak bisa terganggu. Ya. Ya. Yang jelas nanti ada beberapa upaya pendekatan yang kita baik melakukan agar bangun dia tidak tetap menjadi prioritas kami juga. Ya. Tidak bisa terabaikan karena apa yang sampai kemana kita sama kita sampai dengan hari ini kita tetap terus mengupayakan komunikasi dengan pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Sekretaris Daerah. Saya kira demikian. Ya. Termasuk nanti pembagian bonusnya tidak perorangannya, tapi ada juga ada beregu. Itu juga diperhitungkan ya. Lakukan upaya untuk para pemberi mengharap nilai mungkin masa depan mereka. Biar bonus ini
Iya. Ya. Termasuk alokasi anggaran 7 miliar untuk nanti pelat, dan nanti apakah itu harus direvisi juga, Pak? Tetap masuk ya, karena itu RSA kami kemarin di ekonomi penambang ya, dan di dalam juga masuk bonus. Enggak, maksud saya ketika 7 miliar yang dialokasikan nanti untuk nanti pemusatan pelatihan itu, apakah juga perlu direvisi juga, Pak Ketua? Ya, pasti kita akan berpikir lagi. Karena angka itu dinilai jauh lebih besar itu, Pak. Mendingan dialokasikan untuk kesejahteraan para atlet. Iya, saya kira itu juga menjadi kita berani. Ya. Kalau hitung-hitungan saya, kontingen kita berjumlah 59, betul, Pak ya? Ya. 45 atlet, 19 pelatih, tambah 5 teknisi untuk 14 cabang yang akan dilibatkan dalam PON ke-20 di Papua itu. Ya. Jadi semua anggaran ini sudah cukup ya, kalau bila mana itu pemerintah memenuhi angka 16 miliar ini. Sudah cukup. Yang sekarang kita lagi upayakan adalah bagaimana untuk upaya pemenuhan bonus yang paling sederhana dalam anggaran. Kalau hitungan KONI bisa dipublikasi nggak untuk plafonnya, untuk bonus? Untuk bonus yang peraih emas berapa, peraih perak berapa, medali perunggu berapa? Mari kami berfigurasi dari bonus untuk peraih medali emas kami tetapkan angka 200. Ya, sedangkan medali perak 150 dan perunggu 100. Termasuk jelas di dalam juga nomor-nomor berkesan para tenaga. Kalau untuk beregu kan jumlahnya kan tidak sepertinya kalau per orang misalnya 200, terus kalau yang perak yang tadi Bapak sebutkan sampai dengan perunggu yang tadi sebutkan, kalau untuk nanti beregu di mana pembagiannya itu? Ya, tadi aku ya. Berarti ya, semuanya itu yang jelas kalau tidak berbeda jauh lah dengan perorangan. Kalau mereka menyumbangkan medali untuk Maluku ya. Ya. Kalau Bapak sebagai ketua melihat persiapan kita sampai dengan saat ini seperti apa, kendati pun di pandemi? Mereka dipakai pembelajaran para ini tetap terjaga, kan tidak boleh berkumpul. Ya. Sementara ada pemusatan latihan. Iya. Direncanakan nanti kalau kita sementara terganggu lagi kondisi, maka kita akan mulai pada awal April. Itu cukup efektif itu, Pak? Ya, saya kira efektif karena kondisi pandemi ini kan kita tidak bisa melanggar Ya, tetap mengedepankan protokol kesehatan, Pak Agus. Ya. Ya, baik. Pak Agus, tahan dulu, saya ke Panos dulu. Panos tadi mendengarkan bagaimana Pak Ketua KONI menyebutkan itu dan sudah menjelaskan kepada kita untuk beregu tetap menjadi perhatian dan nanti dalam pembagiannya ada caranya ya, dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh atlet-atlet kita ketika mereka memberikan emas untuk katakanlah perorangan. Saya selalu sebut saja mungkin di dayung misalnya ketika mereka memberikan medali untuk Maluku, untuk membela Panji Maluku di PON nanti tetap menjadi perhitungan. Oh ya. Jadi begini Pak Ber, terima kasih Pak Agus ya. Kalau apa yang dijelaskan Pak Agus tadi mudah-mudahan secepatnya diumumkan ya. Dan kalau boleh minta Pak Gubernur yang mengumumkan. Ya. Sebab itu juga ikut mendorong ya, memotivasi atlet kita. Misalnya kata Pak Agus tadi, kalau yang punya prestasi ya bukan cuma dikasih bonus, tapi bisa dipertimbangkan masa depannya. Kalau per hari ini ya saya belum melihat bahwa atlet itu punya prestasi terus serta-merta dia bisa menjadi anggota TNI atau anggota Polri ya, dan seterusnya. Memang yang paling cepat cuman itu.
Itulah sebabnya kalau boleh Pak Agus, ya nanti kita rumuskan bersama. Kalau yang punya prestasi selain dapat bonus, ya yang belum bekerja barangkali bisa diutamakan. Sebab apa? Kami sudah berjuang juga cukup untuk atlet-atlet kami yang punya prestasi baik. Baik mereka itu bertanding di PON maupun ke SEA Games. Ya, syukurlah hari ini atlet kami yang masih kami pertahankan, Memo sudah menjadi anggota TNI Angkatan Laut di Korps Marinir, kemudian Chelsea sudah ASN di Kemenpora, dan hari ini ada lagi 4 yang masuk lagi ke Pelatnas. Mudah-mudahan mereka kalau punya prestasi di PON ini, ya mereka juga menjadi perhatikan oleh pemerintah kita di daerah. Memang untuk menjadi ASN tidak mudah, tetapi paling tidak Pak Panglima atau Kapolda bisa prioritaskan mereka seperti Panglima maupun Kapolda-Kapolda sebelumnya. Karena sampai hari ini belum pernah saya lihat itu, ya ada niatan jauh seperti itu. Itulah sebabnya banyak orang tua juga terkadang juga mereka ragu. Kalau atletnya sibuk berlatih, sibuk mengurus prestasi, sibuk untuk menyumbangkan medali untuk Maluku, sementara masa depan mereka juga tidak diperhatikan. Itu yang menjadi problem. Ya. Kami di Dayung, ya kebetulan saya juga jadi anggota DPRD, sehingga ada atlet yang kami dorong masuk ke Satpol PP, honor di sana, ya. Ada atlet yang kami dorong ke TNI Angkatan Laut, tapi sayang di Angkatan Laut juga dia tereliminasi. Ya itulah, kalau Angkatan Laut kita agak kesulitan juga. Ini juga butuh kerja kita, ya. Butuh dorongan dari DPR, butuh dorongan dari pemerintah daerah. Masa orang Maluku menjadi Angkatan Laut aja susah, ya. Sementara yang lain bisa, ya. Kembali ke prestasi. Yang pasti atlet kita sudah siap untuk menghadirkan prestasi maksimal bagi Maluku. Tetapi pertanyaannya, pemerintah kita serius atau tidak? Sampai dan hari ini saya melihat keseriusan itu kurang. Karena kita ini sudah jelang PON loh. Ini sudah ada di penghujung bulan Februari. Besok kita masuk Maret. Ini tutup buka mata dapat Oktober PON. Sementara hari ini belum ada ucapan resmi dari gubernur bahwa bonus itu sekian. Ya. Dulu zaman Pak Karel langsung umumkan. Zaman Pak Bib langsung umumkan. Ya, sekarang umumkanlah. Saya minta Pak Gubernur harus umumkan. Dan KONI harus kalau boleh audiens dengan Pak Gubernur, bicarakan itu. Kalau kami cabang olahraga diberi ruang untuk audiens di gubernur, saya mau ketemu gubernur. Ya, untuk kepentingan Maluku saya mau ketemu gubernur. Tapi kalau tidak ya sudah. Saya bisa bilang hari ini Maluku bisa dapat 4 medali emas dari Dayung. Kalau kepastian bonus itu ada, tapi kalau tidak ada kepastian bonus, 4 medali emas lewat aja lah. Baik. Ya, supaya masyarakat Maluku tahu betapa rumitnya mencari medali emas untuk Maluku. Masyarakat juga tahu betapa sulitnya mencari emas untuk Maluku di arena bergengsi seperti itu. Itulah sebabnya Pak Agus yang kami hormati, kami minta KONI, ya, harus segera mendesak Pak Gubernur untuk itu. Umumkan itu. Kalau Pak Gubernur umumkan bonus untuk peraih medali emas, ya nomor beregu per orang sekian-sekian, nomor tunggal sekian-sekian, saya percaya atlet hari ini berjuang mati-matian untuk mendapatkan medali emas. Tidak ada atlet yang tidak mau dapat uang, Pak. Tidak ada atlet yang tidak mau dapat prestasi, dan tidak ada atlet yang tidak mau dipekerjakan atau diperhatikan serius oleh pemerintah. Baik, Pak Anos tahan dulu. Pak Agus, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Anos, saya ingin tanyakan, sejauh ini belum ada komunikasi dengan Pak Gubernur ya, Pak Agus? Ya. Saya kira ini bagian daripada harapan kita bersama. Penelitian tidak boleh sangat bagaimana karena prestasi yang diinginkan di masalah cabang olahraga Dayung yang memberikan kompetisi nomor yang terbanyak. Ya. Dan beliau betul-betul konsisten. Saya berterima kasih, saya apresiasi dari sangat beliau. Kalaupun beliau mendorong, kami berharap juga nanti pertemuan berikut tetap berlaku
kita juga mendampingkan. Yang penting. Ya. Dan Panus siap untuk mendampingi ya? Ya sangat tergantung Pak. Jangan sampai waktu mau ketemu Pak Gubernur saya lagi tugas ke daerah lagi. Karena saya mau ke Pulau Babar. Ya setelah Babar saya juga mau ke Molomaru. Ya karena itu mudah-mudahan waktunya diagendakan cepat Pak Agus. Karena pas suasana laut agak tenang saya pasti berangkat ke Molomaru dan selanjutnya ke Babar. Karena ada pekerjaan jalan di sana yang ingin saya tinjau langsung. Pak Agus, seberapa besar ketika penetapan bonus untuk para atlet ini dan ini menjadi energi, menjadi dorongan bagi para atlet kita? Saya masih tetap dengan ajukan terjadi untuk pemenuhan poin, tetapi dari Apakah ini juga bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki peringkat kita di secara nasional? Saya sangat yakin karena kita dengan optimisme yang dibangun oleh Pak Anu, saya kira ini bisa menjawab perubahan perolehan medali yang lain. Walaupun hari ini dayung memberikan garansi 1-4, ada beberapa cabang olahraga dan kita memberikan harapan kita mendapatkan medali emas karena itu beberapa cabang olahraga seperti ATP ini juga akan bisa dapatkan poin dari sana. Dengan demikian perolehan medali emas kecuali di Jawa Barat medali emas kemungkinan kami bisa mendapatkan tidak terlalu mudah, mungkin di atas bisa dapat di atas medali emas. Berapa banyak itu Pak? Kurang lebih 10 besar. Medali ya, medali emas ya, ini emas ini. Ya. Dan apakah penetapan bonus ini sekaligus merupakan cara untuk memagari para atlet kita jangan sampai ditawari oleh kontingen lain lagi? Bukan itu saja. Ya. Berkoordinasi dengan berbagai desa terutama di Polsek kalau mereka juga sudah menawarkan hal-hal mereka bisa diinformasikan dan kalau mereka berkenan masukkan ke media. Kalau cerita-cerita untuk menjadi anggota TNI ataupun anggota kepolisian itu kan sudah dari dulu itu Pak Agus. Tapi bagaimana eksekusi di lapangan ini? Ataukah para atlet kita tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh TNI dan kepolisian? Yang pertama tentunya kan secara akademik dan kesehatan harus dipenuhi. Saya kira nanti berprestasi banyak yang ditinggal prestasi. Ya baik. Dan kalau dengan Pak Gubernur itu kemarin saya sempat mendengar kalaupun mereka memberikan baik akan terjadi memberikan harapan bagi para atlet kita berprestasi. Karena seperti apa yang disampaikan Pak, ini kita hadir di Papua adalah bagi seluruh masyarakat dan masyarakat Maluku. Jadi harapan itu bukan PHP ya? Ya. Baik, Pak Agus dan Panus kita harus jeda untuk nanti kita masih di sesi lanjutan. Kita semua termasuk dan semua masyarakat Maluku kita akan mengundang dan baik. Iya baik. Pak Agus Lomo tahan dulu dan Pak Anus kita harus jeda untuk masuk sesi lanjutan. Nanti saya buka line telepon bagi pendengar kita.